Yang kami baca, kami simak, Tuhan yang tolong supaya kami dapat paham, mengerti. Kami terus menapakinya, belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Engkau juga yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya supaya dapat menyampaikan kehendak-Mu untuk kami kini dan di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita tadi sudah diingatkan dalam kata pembuka, bacaan yang sama-sama akan kita telaah, kita pelajari terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasalnya yang ke-10, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan menurut Paulus ini diberi judul kebenaran karena iman. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, memelihara dengan melakukannya. Ini menarik tema hari ini. Belajar beriman. Ibu, saya mau nanya kepada kita berkaitan dengan tema ini. Sudah berapa lama sih kita beriman kepada Tuhan? Mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sudah berapa lama? Berapa lama, Cek? Sejak dari perut mama ya? Enggak.
sekian tahun lah. Pokoknya sekian puluh tahun ya. Apalagi Ibu Kiok, udah lama banget. 29 tahun. Ada yang lebih dari 29 tahun? Saya kayaknya lebih ya. Apakah nggak cukup sekian puluh tahun kita belajar beriman, terus tema kita hari ini kembali belajar lagi beriman lagi? Sampai kapan sih tuntasnya? Kita disebut orang yang beriman itu. Belajar beriman tidak ada batas waktunya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan panggil kita ke rumah Bapa di surga. Batasannya itu. Maka ada orang mengatakan bahwa kita ini orang Kristen disebut unfinished Christian. Orang Kristen tidak pernah selesai. Karena itu dia harus belajar terus, termasuk dalamnya belajar beriman. Karena pergumulan hari ini akan beda dengan pergumulan besok. Pergumulan besok akan beda dengan tantangannya pada lusa dan seterusnya. Ini merupakan sebuah perenungan dan terus-menerus harus kita jalani. Kita pilih dulu ya, belajar. Apa sih maknanya belajar? Belajar jelas mencari tahu supaya kita paham dan mengerti. Saya tanya nih kepada ibu-ibu, pernah nggak ikut kursus belajar bikin kue? Ada ya? Atau kursus kecantikan, belajar merias wajah? Enggak. Belajar menyulam? Enggak juga. Belajar gosip? Itu mah nggak usah dipelajari, sudah langsung otomatis ya. Oke lah, namanya belajar. Kita belajar misalnya belajar tentang pengetahuan umum di sekolah. Semuanya pasti sudah punya pengalaman itu. Apa yang diperlukan ketika orang belajar? Yang paling utama, kalau menurut saya adalah rasa ingin tahu. Habis itu kesediaan untuk mendengar. Kesediaan untuk mendengar itu terjadi apabila kita punya kerendahan hati. Sebab kalau kita tidak punya kerendahan hati, mustahil kita mau mendengar. Kita nggak mau dengar khotbah hari ini, kenapa? Apa Nanang mau ngomong apa itu udah tahu. Yang penting kita mau ketemu teman-teman aja. Akhirnya hati kita tertutup karena merasa diri sudah tahu. Ini bahaya nih Hong Nyam nih. Kalau kita ngobrol sama orang, lalu pikiran kita udah tahu. Udah tahu lah Cencen mau ngomong apa. Udahlah tahu saya Ibu Kiok itu ujungnya mau ngomong apa. Akibatnya kita tidak mendengar. Lalu karena tidak mendengar, kita tidak punya kesiapan untuk bisa paham mengerti orang lain. Kesediaan kita untuk belajar adalah ditentukan dalam kerendahan hati, keingintahuan, lalu siap mendengar, menyimak. Itu belajar. Kalau beriman apa? Saya sering katakan iman itu satu rumpun kata dengan kata iman, aman, amin, itu satu suku kata. Beriman artinya bersandarkan kepada yang tidak dapat digoyahkan, diaminkan, lalu hidupmu jadi aman. Simpel kan ya? Kita mau bersandarkan kepada yang tak tergoyahkan itu apa? Atau siapa? Pada uang, pada materi, pada kepandaian,
Tentu itu semua kelihatannya menyenangkan. Siapa sih nggak senang punya harta kekayaan? Kedudukan, jabatan. Ini kan sekarang sedang diperebutkan. Lalu orang menyandarkan pada itu. Pada saat menyandarkan enak. Gitu. Apakah itu nggak tergoyahkan? Tetap memungkinkan bisa digoyah, bisa kekuasaan itu bisa direbut orang dan seterusnya. Pada uang juga sama. Nah, bersandarkan kepada yang tak tergoyahkan jelas pada Tuhan. Supaya hidupmu aman, diaminkan dulu. Itu namanya iman. Iya, saya betul-betul yakin dan percaya hidup kita menjadi aman. Nah, belajar beriman itu seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita lalui. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita melewati jalan yang terjal. Yang mempertanyakan Tuhan ada di mana dan seterusnya. Nah, hari ini kita juga mau diingatkan untuk belajar dari itu. Paulus tentu berhadapan dengan orang pandai di kota Roma. Ia berhadapan juga dengan ahli-ahli Taurat. Sehingga kitab Roma itu selalu diwarnai dengan perdebatan intelektual. Paulus mengatakan dalam ayat yang kita baca ini, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Genapnya di mana? Saya yakin Paulus pasti menguraikannya lagi dengan panjang lebar. Kegenapan hukum Taurat. Karena Yesus pernah mengajarkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menggenapkannya dengan mengajarkan itu. Hukum Taurat kan begitu. Kalau kita baca hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, itu berkaitan hubungannya antara manusia, Anda dan saya, dengan Tuhan. Hukum itu mengatur bagaimana orang berhadapan dengan Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, dan seterusnya sampai hormatilah hari Sabat. Dan itu hubungan kita dengan Tuhan. Lalu hukum yang kelima sampai dengan ke-10 itu hubungan dengan sesama manusia. Yesus mengajarkan menggenapkan itu. Tetapi nuansanya bukan lagi dalam hal ketakutan, gentar gitu. Namanya juga hukum kasih. Jadi harus melakukannya dengan tindakan kasih. Itulah sebetulnya hal-hal yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus tidak hanya mengajarkannya kayak gitu. Yesus tidak hanya mengajarkannya mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesamamu manusia, tetapi mempraktekannya, memperagakannya. Yang kayak gimana memperagakannya? Jelas kelihatan. Ketaatannya sampai mati di kayu salib, itu demi kasihnya kepada Allah Bapa. Ia melakukan itu. Walaupun ia bergumul sangat berat di Taman Getsemani. Tapi ia mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Ia menyerahkan semuanya demi kasihnya kepada Bapa. Itu contoh konkret nyata. Dijalankan. Digenapi. Dan kemudian ia mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Kita lihat bagaimana ia seringkali ditolak. Dari mulai lahirnya harus menyingkir ke Mesir. Lalu betul banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Tapi ujung-ujungnya dia juga ditolak dan disalibkan. Bahkan Petrus menyangkalnya, Yudas mengkhianatinya.
tapi dia tetap mengasihi. Jadi motivasinya adalah mengasihi. Sedangkan menurut Paulus hukum Taurat betul kebenarannya disampaikan oleh Musa. Tetapi disitulah Paulus menguraikan bahwa justru karena hukum Taurat orang tahu mengenal dosa. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hukum Taurat ibarat rambu-rambu lalu lintas, bukan jalannya sendiri. Rambu-rambu yang menyatakan kalau kamu ada sesembahan lain selain Tuhan itu dosa. Kalau kamu merampas milik orang lain itu berarti dosa. Kalau kamu berzina itu merupakan perbuatan yang tidak disukai Tuhan, dosa. Jadi jelas memberitahu. Tapi jalannya kemana? Menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Jalannya adalah Yesus Kristus yang merupakan penggenapan dari hukum Taurat itu. Maka disitulah orang harus belajar percaya kepada Kristus, kepada karyanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lalu kita juga melihat bagaimana cara belajar itu. Yang saya tangkap dari uraian Rasul Paulus ini sebetulnya adalah sederhana. Dari hati orang percaya dan mulut yang mengaku. Disitulah sebetulnya kita mulai belajar. Tentu sebelum itu, kalau kita lihat dari ayat yang terakhir, ayat 15, bahwa dimulai dengan mendengar. Mendengar berita tentang keselamatan di dalam Kristus. Lalu menanggapinya dengan hati yang terbuka, menerimanya. Betul Tuhan, bahwa aku mengenal dosa melalui hukum Taurat. Tapi kalau aku mengerjakan detil demi detil hukum itu, jelas tak ada satu orang pun yang sanggup mengerjakannya. Siapa yang sanggup mengerjakannya? Dari hukum pertama sampai dengan 10 yang diuraikan lagi oleh ahli Taurat itu panjang lebar. Dalam Talmud, dalam Mishnah, dan seterusnya. Kalau saya menguji saja pada saat ini, ketika Anda dan saya bangun tidur, niat untuk ke gereja, adakah yang belum berdosa hari ini? Rasanya sulit untuk menemukan orang yang betul-betul satu hari saja tidak berdosa. Betapapun niat kita. Jelas ini merupakan kelemahan manusia. Namun di sini kita diingatkan kembali justru keselamatan disediakan di dalam Yesus Kristus. Supaya kita yang menyadari dosa-dosa itu, kalau mendengar berita tentang keselamatan dalam Kristus, hati kita terbuka dan menerima itu. Ketika kita menerima, maka mulut kita mengaku, iya, saya percaya kepada Kristus. Jadi ada tahapan kita belajar beriman. Nah, kalau dimulai dari mendengar berita tentang keselamatan di dalam Kristus, apakah telinga kita ini terlatih untuk mendengar itu? Untuk mendengar kabar baik? Ataukah telinga kita biasakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik? Banyakan mana coba? Kan kita niatnya mau belajar terus beriman sampai Tuhan panggil kita. Kuncinya juga dalam pendengaran kita. Banyak mana kita menyerap berita-berita tentang kebenaran firman Allah, firman Tuhan, atau berita-berita entah sinetron, entah rumor, entah gosip, dan seterusnya. Banyak mana. Jadi harus kita perbanyak mendengarkan. Harus membuka ruang hati kita selebar mungkin. Menerimanya. Itulah yang kemudian memampukan saya, Anda, dan kita semua itu bisa ngomong, iya,
aku beriman, percaya kepada Kristus, di dalam Dia ada keselamatan. Bisa nggak dipotong kompas aja? Ujung-ujungnya kita ngaku aja di mulut kita, saya percaya Tuhan Yesus. Bisa. Tapi itu iman yang karbitan. Iman yang tidak tahan uji. Ibu Kyo pasti tahu ya, mangga gedong yang matang di buah di pohonnya itu dengan mangga gedong yang karbitan. Kalau kita boleh memilih, milih yang mana? Kalau saya jelas yang matang di pohon, rasanya enak. Betul kita bisa ngomong, ngaku di mulut kita setiap hari Minggu ada pengakuan iman di sini, kita mengatakan dengan tegak gitu ya. Percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Tapi betulkah itu yang kita ucapkan? Benar-benar kita hayati, kita hidupi yang bersumber dari hati kita. Akan beda dampaknya dalam hidup sehari-hari. Orang yang betul-betul mendengar lalu menyimpan dalam hati, menerimanya, meyakininya di dalam hati kita. Ketika ia mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya, iman itu akan menopangnya. Iman itu akan menguatkannya. Tidak akan menyeretnya, terbawa arus ke sana kemari. Tetapi ia akan tetap teguh, berdiri dalam iman. Iman yang percaya pada keselamatan di dalam Kristus. Lalu banyak orang mungkin bertanya juga ke Paulus, oh kalau begitu orang yang hidup tanpa hukum Taurat, aturan Tuhan, hidupnya semaunya dong, karena merasa diri dia sudah diselamatkan oleh Kristus. Kan enak benar ya orang Kristen. Nggak harus kemudian detil demi detil Taurat itu dilakukan. Karena bagian lain Paulus mengatakan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Apakah kalau kita sudah dimerdekakan dari tuntutan hukum itu, lalu kita mau hidup semaunya? Jelas enggak. Tadi kan kuncinya iman itu harus diterima di hati kita. Keselamatan di dalam Kristus itu harusnya menjadi bagian dari hidup kita yang paling berharga. Disitulah kita dimotivasi. Kalau tuntutan hukum Taurat begitu mengerikan, kalau orang gagal melakukannya, tapi kita ditebus oleh Kristus, maka sebagai orang tebusannya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang menyelamatkan saya. Jadi, dampaknya orang yang beriman dalam hati yang terdalam itu akan diwarnai dengan ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu diwarnai bukan hanya ngomong doang, tetapi melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bukan lagi karena takut dihukum, tapi justru karena saya sudah menerima anugerah Tuhan, maka saya digerakkan untuk melakukan perbuatan baik. Ini merupakan buah dari penyelamatan kita. Gampang saja kalau kita melihat orang yang beriman sungguh-sungguh dengan enggak. Bukan ngomongnya doang, ngakunya doang. Tapi bagaimana di dalam hidupnya berbuah enggak? Ada enggak ucapan syukur? Ada tidak? Di situ kerelaan untuk menolong orang lain. Kesediaan untuk melayani dan seterusnya. Kenapa? Karena hatinya itu meluap dengan ungkapan syukur. Ada banyak kisah dalam Injil Tuhan Yesus Kristus yang menceritakan bagaimana si orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang sakit disembuhkan. Lalu Tuhan mengatakan, jangan engkau kasih tahu. Tapi orang itu justru meluap dengan syukurnya. Ia memberitakan Tuhan di mana-mana. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Anda dan saya sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Maka saat sekarang inilah bahwa kita membuktikan dengan iman kita
yaitu melakukannya, mempraktekkannya. Apa yang Tuhan Yesus dulu lakukan, kita teruskan pada saat ini. Sebab pertanyaan dari Paulus ini memang harus kita jawab tentang mendengarkan misalnya. Bagaimana mereka mendengarkan tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi harusnya kita yang sudah mendengar, yang sudah belajar beriman sekian tahun, harusnya iman itu diturun alihkan. Minimal melalui keluarga kita, anak, cucu, menantu kita. Belajar beriman dari omanya, dari mamanya, dari papanya. Mereka akan melihat contoh konkret. Ini iman yang nyata. Nah, biarlah selama waktu masih ada, Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Kita terus belajar beriman, tetapi kita juga membuahkan hasil dari iman itu hingga orang lain melihat dan juga percaya beriman seperti kita beriman. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita.